Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kismawati dengan NIM 0805 1182 02 50 05 dari kelas A, jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai pemetaan zona potensi penangkapan ikan atau kita kenal dengan ZPPI menggunakan citra Aquamodis level 3 sebagai tugas laporan akhir dari praktikum pemetaan sumber daya laut. Langsung saja, ZPPI atau Zona Potensi Penangkapan Ikan itu adalah sebuah informasi titik-titik potensi penangkapan ikan yang berdasarkan pada analisis beberapa parameter untuk memprediksi daerah potensi penangkapan ikan seperti suhu, salinitas, konsentrasi klorofil laut, cuaca, dan lain sebagainya. Nah, pada praktikum kali ini atau pada video ini saya akan menggunakan parameter klorofil A dan juga SPL atau suhu permukaan laut, di mana parameter SPL dan klorofil A ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan lokasi penangkapan ikan atau fishing ground. Selanjutnya ada yang namanya satelit Aquamodis. Nah, pada praktikum ini kami menggunakan satelit Aquamodis, di mana satelit ini adalah satelit ilmu pengetahuan tentang bumi yang dimiliki oleh NASA yang mempunyai misi mengumpulkan informasi tentang siklus air di bumi, termasuk penguapan dari samudra serta menentukan konsentrasi klorofil A dan juga sebaran SPL di perairan laut. Nah, di mana data satelit penginderaan jauh itu umumnya dimanfaatkan untuk memperoleh solusi bagi masalah lingkungan ataupun juga bisa menjadi informasi yang sangat dibutuhkan di sektor-sektor yang memerlukan data satelit penginderaan jauh ini. Nah, sekarang ini semua sektor itu memerlukan data satelit penginderaan jauh untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan ataupun pengambilan keputusan sebelum melakukan tindakan nyata. Data satelit penginderaan jauh ini dengan parameter oceanografi itu diperlukan untuk menangani permasalahan di sektor kelautan, di mana jika kita dapat menentukan ZPPI atau zona potensi penangkapan ikan ini melalui data satelit Aquamodis penginderaan jauh, itu akan membantu para pencari ikan untuk mendapatkan ikan secara efektif dan juga efisien. Jadi mungkin kita langsung kepada pengolahan datanya. Datanya itu kita menggunakan aplikasi ArcGIS. Kemudian kita bisa mendownload datanya terlebih dahulu di Ocean Color. Itu bisa mendownload beberapa parameter. Di sini kan kita menggunakan parameter klorofil A dan juga SPL. Lalu kemudian kita bisa mengolahnya di SIDAS. Namun pada video ini saya akan langsung mengolah ke ArcGIS karena untuk mengolah data SIDAS dan mendownload pada Ocean Color itu sudah ada pada video sebelumnya. Jadi kita langsung ke mengolah data di ArcGIS menggunakan data klorofil dan juga SPL. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke ArcGIS. Yang pertama, klik data pada file, lalu pilih yang add XY data. Masukkan data SPL terlebih dahulu, kita add. Lalu pada bagian Z-nya itu kita pilih SST. Untuk koordinatnya itu memakai WGS 1984. Kita klik OK. Klik OK. Di sini kita klik OK. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita masukkan kembali add XY data. Nah, untuk yang kedua ini kita masukkan bagian klorofil A-nya. Kita add, Z-nya kita pilih klorofil, kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya itu kita bisa masukkan sampai. Selanjutnya
itu kita bisa lihat terlebih dahulu bagian mana yang paling kecil antara klorofil A atau SPL. Nah, jadi di sini yang kecil adalah SPL. Pilih rectangle. Kemudian kita buat nah, maka dia akan seperti ini. Nah, bagian tersisa ini dibiarkan. Nah, lalu di sini kita bisa klik kanan pada layers, pilih yang convert graphic to feature. Pada outputnya itu kita bisa namai jadi area kajian Bandung. Kita save, lalu kita klik OK. Yes. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini kita warnai saja jadi warna hijau. Oke, jadi jika sudah seperti ini kita bisa klik Art Toolbox. Lalu pada Analysis Tools itu kita pilih yang Overlay, lalu pilih yang Erase. Oke, pada Input itu kita pilih area kajian. Lalu pada Erase Feature itu kita pilih Itkabu. Dan untuk outputnya kita namai jadi daerah kajian. Lalu kita save. Kita klik OK. Kita tunggu. Oke, jika sudah selesai, di sini kita bisa klik pada tetap di Art Toolbox. Ini kita klik pada Spatial Analysis Tools, lalu pilih yang Interpolation. Pada Interpolation ini pilih yang IDW. Untuk inputnya itu kita pilih dulu yang SPL, lalu Z value-nya ini kita SST, lalu kita klik Environment. Pada bagian Processing Extend itu defaultnya ini kita ubah pilihan daerah kajian. Kemudian pada Raster Analysis untuk cell size-nya ini tetap maksimum on input, lalu max-nya ini kita pilih daerah kajian. Kita klik OK. Lalu pada output rasternya itu kita buat new file database. Kita buat namanya jadi IDW SPL. Kita save, lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk yang ini kita unchecklist semua. Yang bagian ini kita hapus. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik lagi DW, lalu kita masukkan yang klorofilnya. Klorofil, Z-nya ini klorofil, pilih environment. Processing extend-nya ini
daerah kajian. Lalu pada bagian raster analis ini kita maksnya pilih daerah kajian, klik OK. Lalu pada outputnya itu kita namai IDW klorofil CHL. Kita save, klik OK. Jadi hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita di sini bisa klik spatial analis, lalu kita pilih yang surface. Nah, untuk surface ini kita pilih bagian kontur yang pertama. Lalu untuk inputnya itu kita pilih yang SPL terlebih dahulu. Kemudian konturnya itu 0,5, sedangkan base konturnya itu 25. Outputnya ini kita bisa namai jadi kontur SPL. Kita klik OK. Di sini sepertinya Oke. Kita klik OK. Nah, maka konturnya akan seperti ini. Ini terlihat pada garis-garis. Lalu kita bisa lagi klik kontur untuk bagian yang klorofilnya. Pada input kita masukkan klorofil, IDW klorofil. Lalu outputnya itu kita namai jadi kontur klorofil atau CHL. Kita save. Kontur intervalnya itu 0,5. Nah, berbeda dengan SPL tadi, untuk base kontur pada klorofil itu kita buat jadi 0,2. Z faktornya itu tetap 1, lalu kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita bisa klik editor, lalu kita start editing, kita pilih kontur SPL, kita klik OK. Oke, pada kontur SPL ini kita klik kanan, pilih yang Open Attribute Tables. Nah, di sini kan ada beberapa angka. Kita pilih yang table option, pilih yang select by attribute. Lalu kita klik kontur, kemudian pilih yang lebih dari 32. Kita play. Nah, jika tidak ada, itu berarti konturnya itu tidak ada yang melebihi 32. Kemudian kita bisa silang, kita close. Lalu di sini kita klik editor, kita save edit, lalu kita stop editing. Selanjutnya kita start editing lagi, kita pilih yang kontur CHL, kita klik OK, klik kanan, Open Attribute Tables, lalu table option, select by attribute, klik kontur, pilih yang lebih dari 2, kita play. Nah, jadi di sini warna biru, ini berarti konturnya itu lebih dari 2, itu kita bisa hapus dengan klik delete selected. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian kita bisa close. Lalu kita klik editor, save edit, lalu kita stop editing. Sudah seperti ini kita bisa klik geoprocessing, lalu kita pilih intersect. Untuk input itu kita klik SPL terlebih dahulu, lalu kita masukkan CHL-nya juga.
pada outputnya itu kita buat jadi hasil ZPPI, kita save. Lalu untuk output tipenya itu kita ubah jadi point, klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah intersect-nya. Selanjutnya itu kita bisa klik yang ini, lalu kita pilih fish. Klik, lalu kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita bisa layout dengan klik layout. Lalu pada bagian file ini kita pack and print setup. Kita pilih landscape. Untuk size-nya ini kita pilih A4. Oke. Jadi di sini adalah hasil dari layout zona potensial penangkapan ikan atau ZPPI di perairan laut selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini pada zona 19. Di sini saya menambahkan beberapa simbol peta seperti legenda, kemudian ada arah mata angin, scale bar, scale text, kemudian ada sumbernya, proyeksi, ada index HP-nya, dan juga keterangan dari nama dan juga universitas, logo universitas. Jadi di sini terlihat bahwasannya zona potensi penangkapan ikan itu berada di daerah ini yang saya bulati. Dengan adanya zona potensi penangkapan ikan ini, nelayan itu dapat lebih efektif dan efisien dalam mencari atau menangkap ikan di daerah perairan ini. Dan informasi ini itu berkaitan tadi dengan Chorofill dan juga SPL, itu karena sebagai sarana untuk penentuan lokasi zona potensial penangkapan ikan ini, atau sering kita sebut dengan fishing ground. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengolahan data, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.